intens investigasi. Aksi Rasman Nasution yang telah melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial memang mengundang kontroversi hingga akhirnya banyak pihak yang merespon dan mengomentari aksi Rasman tersebut. Lantas, seperti apa respon Deddy Mulyadi sebagai salah satu orang yang berperan penting dalam penyelidikan kasus Vina Cirebon atas tindakan Rasman tersebut? Seperti apa pula Deddy Mulyadi yang menemani tim kuasa hukum Pradi melaporkan Pak Rudiana sebagai sipil ke Barreskrim Polri untuk membebaskan para terpidana yang masih mendekam di penjara dengan hukuman seumur hidup. Di sisi lain, seperti apa juga ungkapan tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang begitu bangga dengan Hakim Eman Sulaiman dan juga tanggapan mereka dengan tindakan Rasman Nasution yang melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial. Dan bagaimana pula Farah Tabas yang mempertanyakan legal standing Rasman Nasution yang sudah melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial. Dan seperti apa pula dukungan Farah Tabas untuk Hakim Eman Sulaiman. Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sebelumnya, pada hari Selasa 16 Juli 2024 kemarin, Rasman Nasution secara resmi melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial. Deddy Mulyadi sebagai salah satu orang yang juga berperan penting dalam perkembangan penyelidikan kasus Vina Cirebon ini pun melihat Hakim Eman Sulaiman ini adalah sosok hakim yang adil, baik dan juga jujur, yang seharusnya diapresiasi dan bukan dilaporkan. Saya Dr. Haji Rasman Arif Nasution bersama dengan Managing Partner Ranlob, Saudara Ahmad Rahmat Riyadi, Siregar SMA, Saudara Wafi, dan dua orang lagi teman kami, Saudara Andrizal Esa dan Saudara John Rafri Esa, resmi hari ini mengajukan permohonan dan atau pengaduan untuk menguji, mendalami terkait dengan putusan Bapak Eman Sulaiman yang ditunjuk sebagai hakim tunggal yang memutus perkara pra-peradilan atas nama Peggy Setiawan yang diajukan oleh para kuasa hukum. Apa yang saya lakukan ini bukan saya benci kepada hakim. Saya tahu hakim juga banyak, keluarga teman-teman saya juga banyak. Kita ingin kepastian hukum agar tidak satu pun dari penegak hukum bisa melampaui dan atau melakukan sesuatu di luar kewenangan. Kalau ternyata beliau benar, monggo, tidak ada masalah. Tapi kalau ada yang harus dikoreksi, tentu harus dilakukan koreksi. Demi apa? Demi keadilan itu sendiri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Setelah tadi mendatangi dan menyerahkan surat pengaduan ke Komisi Yudisial, kita sekarang sudah menerima surat pengaduan ke Badan Pengawas Mahkamah. Kita resmi tadi, istilah saya bukan melaporkan, tapi istilah saya mengadukan putusan hakim atau yang mulia Hakim Eman Sulaiman. Kenapa kita adukan? Karena kita melihat ada beberapa poin yang kontraproduktif, bahkan bertentangan dengan Perma nomor 4 tahun 2016 bab 2 pasal 2 ayat 3. Di situ juga tercantum pada ayat 3 juga bahwa hakim, dalam ini Mahkamah Agung, dapat memberi petunjuk memeriksa putusan pra-peradilan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tidak bisa diuji, terus dibilang bahwa KY itu menguji tentang etika, terus Badan Pengawas Mahkamah Agung, pertanyaan saya, kalau hakim keliru memutus, terus berimplikasi bagi orang per orang atau masyarakat, dilapor kemana? Dilapornya kemana? Kalau polisi bermasalah, ada propamnya. Kalau eksternalnya ada kompolnasnya.
Kalau jaksa ada komisi kejaksaannya. Kalau hakim kemana? Ya Badan Pengawas Mahkamah Agung dengan komisi judisial. Jadi jangan ditutup itu. Orang hakim jujur, hakim yang sederhana, hakim yang sudah memberikan rasa adil di tengah-tengah masyarakat harus mendapat apresiasi dari seluruh rakyat Indonesia. Karena Hakim Eman Sulaiman adalah hakim yang hari ini sudah menjadi seorang hakim yang mampu menjawab seluruh kegelisahan publik di Indonesia. Wajar Hakim Eman diberikan apresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan dilaporkan. Rakyat Indonesia bisa menilai, ya kan, bahwa Hakim Eman Sulaiman hari ini adalah hakim yang terbaik, yang terjujur yang kita dapatkan pada saat ini. Ya, kepedulian Deddy Mulyadi terhadap kasus Vina Cirebon agar segera bisa terungkap bukan hanya dengan tindakannya mengapresiasi Hakim Eman Sulaiman saja. Namun, Deddy Mulyadi juga menemani tim kuasa hukum Pradi untuk melaporkan Pak Rudiana sebagai sipil karena di tahun 2016 silam Pak Rudiana lah yang telah membuat laporan. Kita sebagai warga sudah menyampaikan laporan terhadap Pak Rudiana, bukan Ibtu Rudiana. Saya katakan sekali lagi, laporannya adalah laporan terhadap Rudiana, bukan Ibtu Rudiana. Kenapa laporannya terhadap Rudiana? Karena yang dilaporkan Pak Rudiana sebagai sipil yang memberikan laporan. Kami hari ini membuat laporan terhadap Rudiana sudah selesai dan ini laporannya, bukti tanda terima laporannya ya sudah diterima. Jadi atas selesainya pelaporan ini kita harapkan pihak kepolisian ya dalam hal ini untuk segera melakukan penyelidikan ya kan terhadap laporan yang kami berikan beserta dengan semua bukti yang kami sampaikan. Tim kuasa hukum dari Pradi pun juga menjelaskan pelaporan ini atas dasar agar pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan terhadap Pak Rudiana. Karena tim kuasa hukum Pradi ini pun mewakili terpidana yang melaporkan terhadap Rudiana atas dugaan perbuatan Pak Rudiana yang memberikan keterangan palsu dan juga dugaan penganiayaan di tahun 2016 silam. Belakangan kita ketahui Pak Rudiana pun katanya sudah tidak terlihat gitu ya, susah ditemui. Ini kita butuhkan sebenarnya ya, bagaimana supaya jelas perkara ini. Makanya dengan ada laporan ini kita harapkan juga Pak Rudiana muncullah gitu ya. Coba kita membuka hatinya untuk begini, kita empati atas kehilangan anaknya. Tetapi juga jangan orang yang tidak bersalah kemudian berada di dalam penjara. Kemerdekaan mereka itu direbut. Dugaannya terhadap adalah memberikan keterangan tidak benar, palsu, ya, dan juga penganiayaan, kemudian memberikan surat palsu dan lainnya. Jadi itu kira-kira begitu. Ya, mereka membuat surat pernyataan di atas tulisan tangan bahwa mereka dianiaya dan makanya memberikan kuasa oleh karena mereka ada di dalam lapas kan, sehingga tidak bisa datang, maka kami sebagai kuasa hukum kami melaporkan. Macam-macam ya bentuk penganiayaan yang dialami oleh klien kami, dari mulai injak-injak, kemudian pukulan, kemudian gembok kepala, dikenakan kepala sampai pecah kepalanya, dan lain sebagainya. Ya itulah yang menurut saya hari ini masih ada hal seperti itu gitu ya. Tapi kita lihat nanti, kita uji aja nanti oleh penyidik apakah laporan kami ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Ya tadi juga ada yang bilang bahwa ini terpidana ini suruh minum air kencing segala kan ini hal-hal yang sebetulnya udah di luar kemanusiaan lah ya. Jadi saya pikir laporan ini baru dugaan, ya kami minta untuk penyidik atau untuk Polri untuk membedah ini semuanya.
Dengan adanya laporan ini, tim kuasa hukum para terpidana juga berharap bahwa kebenaran akan terungkap. Karena menurut Jutek Bongso dan tim kuasa hukum Pradi lainnya, bahwa klien mereka yang kini menjadi terpidana kasus Vina itu bukanlah pelaku pembunuhan Vina di tahun 2016, yang kala itu divonis melakukan tindak pidana. Dedi Mulyadi pun menambahkan bahwa lewat proses pelaporan Pak Rudiana ini adalah jalan terbaik menuju pembebasan para terdakwa yang butuh keadilan, di mana kini mereka pun masih meratapi nasibnya di dalam bui. Kita hari ini tidak memiliki tujuan untuk mempidanakan orang, tidak memiliki tujuan untuk mempenjarakan orang. Kita punya tujuan untuk membebaskan orang. Nah, kemudian menuju arah pembebasan itu harus melalui proses seperti ini, karena ini jalan yang terbaik menuju pembebasan. Dan kemudian yang berikutnya adalah apa yang kita cari? Yang kita cari adalah rasa keadilan masyarakat. Yang bersalah harus dinyatakan bersalah, dan yang tidak bersalah harus dibebaskan. Semoga pelaporan ini adalah pelaporan yang akan segera ditindaklanjuti. Dan hari ini Bareskrim Mabes Polri menjawab keraguan publik. Apakah Pak Rudiana bisa dilaporkan? Apakah pelaporannya akan diterima? Apakah akan diproses? Dan ternyata Bareskrim Mabes Polri menerima dan akan memproses. Ini kesempatan buat kita untuk merekonstruksi ulang, menjadi pembanding kan gitu kan, karena menjawab keraguan masyarakat terhadap hasil putusan yang sudah inkrah tahun 2016 yang lalu, ya kan. Kalau terus kita berpatokan kita melakukan itu berdasarkan yang sudah inkrah itu, ya tentu nggak akan selesai-selesai. Itu sebabnya kami coba membuat LP ini, ya kan, terhadap tiga LP kita sudah lakukan. Pasren, kemudian Tafi, Aib dengan Dede, sekarang dengan Pak Rudiana, ya. Kita harapkan ini pintu masuk, coba diselidiki, betul nggak peristiwa itu, kan gitu kan? Sehingga harapan kami ada sekali lagi, tolong kepada para penyidik ya, kepada Kabak Reskrim, Kapolri, ya tanganilah ini sesuai dengan prosedur, tanganilah ini sesuai dengan harapan masyarakat. Lantas, seperti apa pula tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang begitu bangga dengan Hakim Eman Sulaiman, namun mengkritisi tindakan Rasman Nasution yang melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial karena hal tersebut sangatlah keliru, mengingat Komisi Yudisial hanyalah menangani kode etik, bukan berkaitan tentang keputusan Hakim Eman Sulaiman pada sidang pra-peradilan Peggy beberapa waktu lalu. Selamat untuk intens investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bagi tim kuasa hukum Peggy Setiawan, sosok Hakim Eman Sulaiman adalah sosok yang berani menegakkan keadilan. Bahkan, saking berterima kasihnya kepada Hakim Eman Sulaiman, tim kuasa hukum Peggy Setiawan sampai memuji jika sang hakim bagaikan malaikat yang sengaja turun dari surga. Karena dari ketukan palunya di persidangan pra-peradilan, Peggy pun diputus bebas dari penetapan tersangka kasus Vina Cirebon. Tak hanya itu, tim kuasa hukum Peggy juga menambahkan bahwa Hakim Eman Sulaiman sudah menjalankan tugasnya dengan baik secara objektif, adil, jujur, dan juga transparan. Yang seharusnya semangat keadilan itu pun harus dijaga dan dipelihara, bukan justru dimatikan dengan cara melaporkan Hakim Eman ke Komisi Yudisial. Ulang-ulang saya sudah katakan bahwa Hakim Eman Sulaiman ini hakim yang turun dari surga. Ini malaikat yang turun dari surga, datang ke Pengadilan Negeri Jawa Barat, dipakai untuk memutuskan perkara ini. Saya sudah bilang bahwa dia sudah menjalankan tugasnya dengan baik, secara objektif, adil, jujur, dan transparan.
Bagi tindakan Rasman yang melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial adalah sebuah hal yang keliru. Karena Komisi Yudisial ini hanyalah menangani kode etik, bukan berkaitan tentang keputusan Hakim Eman Sulaiman pada sidang pra-peradilan Peggy beberapa waktu lalu. Jadi memang sejak awal kami katakan Rasman kan ingin masuk dalam perkara ini. Bahkan di media juga jelas sekali Rasman menyampaikan siapa sang bareng dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Tapi yang kemudian terus terang di tim-tim ini kami tolak kok. Kami tolak. Ironisnya adalah ketika kami tolak, kemudian menjadi bersebelahan, melakukan seolah-olah ini adalah kuasa dari pihak kepolisian atau representasi dari kepolisian. Sekarang kawan-kawan nilai sendiri, apakah keterangan Rasman ini positif untuk kepolisian? Ayolah kita ukur, coba kita uji, kita lihat komentar-komentarnya. Karena ini kan terlalu seolah-olah ini adalah kuasa, ini adalah representasi, seolah-olah kepolisian ini dibela hanya seolah dari Rasman. Dan kalau kita lihat secara utuh, kami dengan pihak kepolisian khususnya Polda Jawa Barat ini sudah clear. Bahkan saat kami akan mengeluarkan menyebut Peggy Setiawan, kami bertemu, ngobrol bersama secara baik. Kita tidak dalam rangka memperpanjang ini persoalan ini lagi. Artinya ketika itu ada kekeliruan, ya sudah, sama-sama kita saling memahami. Tapi kemudian ada pihak-pihak yang dia tidak dirugikan sama sekali oleh Peggy Setiawan, tidak pula juga dirugikan oleh pihak kepolisian. Langsung seolah-olah pasang badan, memberikan komentar-komentar, dan terkesan menuduh Peggy Setiawan adalah selaku pelakunya. Seolah-olah sama kayak acara tadi malam ya, mengatakan tato ini apa hubungannya? Apa hubungannya? Peristiwa ini adalah peristiwa pembunuhan, bukan yang pelakunya adalah orang yang bertato. Nggak ada kaitan itu. Kemudian ini harus dibangun bahwa seolah-olah ini ada kebohongan. Kebohongan apa? Jangan mengukur persoalan jadi yang dicari DPO itu berbeda sama Peggy Setiawan. Jangan sengaja dikait-kaitkan bahwa yang bertato itu seolah-olah buruk. Banyak kok orang-orang yang bertato, musisi-musisi itu bertato, seniman-seniman itu bertato. Apakah ini juga kita harus maknai bahwa ini negatif? Tentunya tidak. Ini ngawur. Saya mau bilang bahwa ini ngawur. Terus kemudian mau lapor ke Sudah dilapor. Komisi, dia lapor ke Komisi Yudisial. Ini saya pikir ini hal yang keliru. Komisi Yudisial itu hanya memeriksa etik, bukan soal putusan. Kalau soal putusan, katakanlah dia kena etik, tapi tidak bisa merubah putusan itu. Saya pikir adik saya Rasman Nasution ini jangan terlalu menggebu-gebu, karena orang biasa kalau selalu menggebu-gebu, ini nanti kesandung, jatuh susah banget. Lantas, seperti apa pula Farhad Abbas yang pertanyakan legal standing Rasman Nasution yang sudah melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial karena pada akhirnya tidak akan ada dampak dari laporan Rasman tersebut. Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di sisi lain, Farhad Abbas pun juga mempertanyakan soal legal standing Rasman Nasution yang telah melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial. Karena menurut Farhad, pada akhirnya tidak akan ada dampak dari laporan Rasman ke Komisi Yudisial untuk Hakim Eman Sulaiman. Apa kapasitas kamu melaporkan Hakim Eman KY, Komisi Yudisial, ya? Apa kapasitasnya? Rasman ini mewakili siapa? Siapa yang dirugikan daripada putusan Komisi Yudisial, ya? Dan cara-cara Rasman mempermalukan hakim itu
bukan untuk menjaga kehormatan hakim dengan mengadukan Komisi Yudisial, tapi dia mempermalukan lebih dahulu, mengumumkan, ya, tanpa tahu dasar dan legal standingnya itu apa di situ. Gitu. Oleh karena itu, ini saya ingatkan kepada hakim seluruh Indonesia, catat orang ini, catat. Ingatkan kepada organisasi advokat, ya, kalau kan setahu saya kan dia udah dipecat dulu ya, tapi nggak tahu sekarang masuk di mana, belum ada pengumuman resminya. Dan saya belum pernah lihat dia bersidang lagi setelah ada itunya, kartu anggotanya, berita acara sumpahnya mungkin ada, dan tolong nanti hakim periksa kembali. Kalau perlu minta konfirmasi ke organisasi advokatnya, apakah benar ini adalah anggota kalian? Jangan sampai hanya punya kartu aja. Karena kalau seorang advokat yang baik, dia bisa menjaga kehormatan dan martabat sesama kliennya, sesama rekan seprofesi, sesama penegak hukum lainnya, jaksa, hakim, dan polisi. Nah, tapi kalau sudah mempermalukan hakim dengan cara-cara seperti itu, yang saya katakan dengan cara-cara yang tidak pintar, saya anggap ini adalah hanya sebuah sensasi. Ingin mempermalukan proses keadilan, rasa keadilan yang sudah membumi di Indonesia. Dan tidak ada dampak ataupun manfaat yang dia membuat laporan. Ingat Hakim Eman, laporin orang ini. Kalau hakim tidak dapat hukuman, laporin orang ini. Ya, saya mengajak semua hakim-hakim ikut tandai orang ini. Orang ini bukan mewakili pengacara secara umum, dia hanya mewakili pribadinya aja. Nggak tahu siapa yang bayar dia, apa keuntungannya di situ. Berani sekali dia nongol seperti itu. Kalau dia mengatakan dia dengan Niko Kili-Kili tidak bisa dipisahkan. Kamu ngaku berteman dengan Niko Kili-Kili, tapi Niko Kili-Kili yang kasusnya bebas oleh hakimnya, kamu hajar hakimnya. Sama aja kau nggak menghargai orang. Seandainya dia itu teman kau, berarti kau nggak begitu perilakunya. Laporkan aja diam-diam. Nah, jadi saya mengatakan inilah adalah sifat-sifat orang-orang yang munafik, yang selalu menyuduh orang, kemudian kita harus terus tidak bersalah. Oh, ini saudara saya, tapi tetap dia hantam, dia hajar orang gitu. Nah, jadi menurut saya orang-orang yang munafik seperti ini tidak bisa dijadikan teman dan tidak bisa dihormati, karena dia tidak bisa menghormati orang. Bukan dia punya hak memilah, dia itu siapa? Apakah dia itu pengacaranya polisi? Polisi aja menerima kok, kenapa dia nggak menerima? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.